Halo, perkenalkan saya Rastamani Andumeha, program studi S1 Teologi, dan saya praktik orientasi di GKS Jemaat Watumbelar. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan saya di GKS Jemaat Watumbelar yang terhitung mulai pada tanggal 4 Juni sampai 6 Agustus 2023. Berdasarkan peta administrasi gereja, GKS Watumbelar berada di wilayah klasis Lewatidau. Sejarah berdirinya GKS Jemaat Watumbelar tidak terlepas dari keberadaan sebuah lembaga pendidikan, yakni Sekolah Rakyat Masihi Watumbelar beserta tenaga pendidik yang saat itu menjadi penggerak dalam penginjilan di Watumbelar. Dan singkatnya, pada tanggal 29 Desember 2004, Jemaat Watumbelar memanggil dan mentabiskan Vikaris Luther Munggawai STH menjadi pendeta kelima hingga saat ini. Adapun jumlah jemaat Watumbelar baik pusat maupun cabang saat ini yaitu seperti yang tertera dalam narasi saat ini. Narasi di atas menjelaskan tentang deskripsi singkat mengenai program pelayanan di dalam jemaat. Dari narasi di atas menggambarkan bagaimana kegiatan yang saya lakukan pertama sampai di jemaat, mulai dari perkenalan sampai pada mengikuti rapat sensura morum dan penggembalaan pranikah. Kemudian dilanjutkan dengan program pembuatan beden sayur di belakang pastori. Dilanjutkan dengan penyemaian bibit sayur dan penanaman bibit kangkung yang diberikan oleh kampus STT GKS kepada kami mahasiswa praktek. Saya bersyukur ketika saya melaksanakan praktek orientasi lapangan di Jemaat Watumbelar, karena saya selalu diberikan kesempatan bukan hanya sekedar mengamati, tetapi saya juga diberi kesempatan untuk belajar dan mengambil bagian dalam setiap program pelayanan yang ada, baik itu pelayanan mingguan, pelayanan part, pelayanan komisi-komisi yang ada, mulai dari pelayanan komisi pemuda, komisi perempuan, komisi anak, dan bahkan komisi remaja. Dan terlepas dari setiap kegiatan rutin yang saya lakukan, saya juga diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah syukuran, baik itu syukuran ulang tahun maupun syukuran pranikah. Dan saya juga diberikan kesempatan untuk memimpin ibadah penghiburan. Di sana, di dalam lingkungan jemaat, saya tidak hanya melakukan pelayanan saja, tetapi juga saya selalu berusaha untuk mampu membangun relasi yang baik dengan jemaat. Dan saya berkunjung ke rumah-rumah jemaat dan bahkan bermain, bersosialisasi, serta berinteraksi dengan teman-teman pemuda, remaja, bahkan anak-anak yang ada di sana. Yang berikut usul dan saran untuk meningkatkan pelayanan dalam jemaat. Mungkin di sini tidak ada usul dan saran yang dapat saya berikan, namun harapan saya yaitu agar jemaat Watumbelar tetap menjalankan setiap kewajiban dan tanggung jawab iman sebagaimana mestinya, mulai dari selalu mengikuti ibadah yang ada di dalam jemaat atau gereja dan tidak melalaikan setiap tugas, panggilan, dan tanggung jawab sebagai orang Kristen, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Dan mungkin saran dari saya agar pelayanan itu bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan normal, itu supaya jemaat tidak molor-molor waktu di dalam
mengikuti akan setiap kegiatan pelayanan atau peribadahan yang ada, dan agar setiap komisi-komisi yang telah dibentuk bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebagai orang Kristen, hendaklah kita tetap rendah hati dan selalu hidup dalam kasih di dalam jemaat. Refleksi teologis. Sebagai seorang mahasiswa yang baru pertama kali turun ke jemaat untuk melaksanakan tugas yang sering kali terlintas dalam benak saya mengenai pelayanan saya hanyalah bagaimana saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik dan supaya saya mendapatkan nilai yang baik pula. Tanpa saya sadari bahwa ternyata pelayanan yang berasal dari motivasi seperti itu bukanlah pelayanan yang sesungguhnya. Sehingga saya terkadang merasa sakit hati dengan setiap hal yang saya jumpai yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan pada akhirnya ada satu ayat firman Tuhan yang datang kepada saya, yaitu terambil dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13, yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar ialah kasih. Jadi, dari firman ini, saya berefleksi bahwa dalam saya menjalankan tugas praktik orientasi lapangan, dan dalam saya melakukan pelayanan yang ada, haruslah kasih yang paling utama. Saya melayani bukan hanya sebagai formalitas saja, melainkan karena terdorong oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sehingga ketika saya mengalami akan berbagai macam gangguan ketika saya menjalankan akan pelayanan saya di jemaat, saya tidak merasa kecewa dan sakit hati atau bahkan putus asa.